Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan materi transformasi geometri mengenai rotasi. Rotasi adalah transformasi geometri yang memindahkan setiap titik pada suatu objek dengan cara diputar dengan sudut yang ditentukan. Nah, contohnya seperti di gambar di bawah ini, yaitu seorang anak yang sedang membuat lingkaran menggunakan jangka. Nah, jadi sebenarnya rotasi itu adalah perputaran. Nah, kalau perputaran itu pasti melibatkan sudut. Nah, untuk sudutnya biasanya kita lambangkan dengan alfa atau theta gitu. Nah, di rotasi alfa itu berpengaruh terhadap perputaran atau arah putarnya. Jadi, alfa tuh arah putarnya bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama itu kalau berlawanan arah jarum jam. Yang kedua, ada yang searah jarum jam. Kalau berlawanan arah jarum jam, berarti kalau misalkan kita punya 4 kuadran, berarti kalau misalkan berlawanan arah jarum jam seperti biasa, muternya kayak gini. Nah, jadi berlawanan. Kalau berlawanan itu alfanya positif. Sementara kalau searah jarum jam, berarti muternya jadi ke bawah gini. Nah, kalau searah jarum jam, maka alfanya itu jadi negatif. Ingat ya, kalau berlawanan alfanya positif, kalau searah jarum jam alfanya negatif. Nah, rotasi dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, kalau diputarnya dengan pusat di 0,0. Yang kedua, kalau diputarnya pusatnya tidak di 0,0 atau misalkan di titik P, yaitu koordinatnya M, N. Nah, contoh nih, ada suatu titik A, katanya A, B. Diputar sejauh alfa. Nih, katanya diputar sejauh alfa. Dengan pusatnya di 0,0. Nah, maka hasil bayangannya akan jatuh di sini. Di A aksen, B aksen, di mana A aksen, B aksennya akan diperoleh menggunakan matriks yang berisikan cos alfa min sin alfa cos alfa dikali dengan AB. Ingat, A aksen, B aksen adalah titik bayangan. Nah, cos alfa min sin alfa cos alfa ini adalah matriks rotasi dan AB-nya adalah titik awal. Nah, kalau misalkan rotasi dengan pusatnya bukan di 0,0, misalkan di titik PM, N, tetap dengan sejauh alfa, maka bayangannya akan mendapat A aksen, B aksen masih sama, titik bayangan, matriks rotasinya tetap sama, yaitu cos alfa min sin alfa cos alfa, namun dikalikannya bukan dengan AB lagi, tapi dengan A kurang M, B kurang N, lalu ditambah M kurang M dan M, kayak gitu. Dengan AB-nya adalah titik awal, dan MN-nya adalah titik pusat rotasi. Oke, nah karena tadi kita matriks rotasinya ada cos dan sin, itu pasti berkaitan dengan trigonometri. Nah, maka dari itu kalian review kembali materi perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa, yaitu 0, 30, 45, 60, dan 90 yang ini, dan juga sudut-sudut relasinya ya yang ada di kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, untuk sudut negatif, karena tadi kan bisa aja ya diputarnya searah jarum jam, kita gunakan sudut relasi yang negatif. Sudut relasi yang negatif, ingat bahwa kalau kita punya sin dari negatif alfa, itu sama dengan min sin alfa. Dan kalau kita punya cos dari negatif alfa, sama dengan cos alfa. Jadi kalau sin berubah jadi negatif, kalau cos tetap positif. Misalkan nih, kita tuh pengen nyari berapa sih sin dari min 30. Nah, kan ini kan sudutnya negatif, sementara kan kalian punya tabel perbandingannya pasti positif. Ingat, sin min alfa itu adalah min sin alfa, maka berubah menjadi min sin 30.
Lalu min sin 30-nya berapa? Sin 30 dari tabel perbandingan adalah setengah, maka jadi min setengah. Oke, kita masuk ke contoh. Yang pertama nih katanya, tentukan bayangan titik P 2,4 yang diputar 60 derajat searah jarum jam dengan pusatnya 0,0. Oke. Berarti di sini katanya minta diputar, berarti udah pasti rotasi. 60 derajat berarti alfanya 60. Tapi di sini ada kata-kata searah jarum jam. Ingat, kalau searah jarum jam maka alfanya negatif. Maka di sini karena diputarnya 60, maka alfanya jadi min 60. Dengan pusat 0,0, maka kita gunakan rumus rotasi pusat 0,0, yaitu A aksen B aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikali AB. Nah, di sini kita masukin alfanya adalah min 60, berarti jadi cos min 60, min sin alfanya jadi min sin min 60, sin alfanya jadi sin min 60, cos alfanya cos min 60. Nah, dikali AB. AB itu adalah titik awal, yaitu 2, min 4. Nah, selanjutnya kita akan cari berapa nilai dari cos min 60, sin min 60, dan seterusnya. Nah, kita pakai sudut relasi yang negatif tadi. Ingat, kalau ada cos dari min alfa akan berubah jadi cos alfa. Maka di sini cos min 60 artinya negatifnya lebur, jadi cos 60. Cos 60 itu berapa? Cos 60 berdasarkan tabel adalah setengah. Terus sekarang sin min 60, berarti sin min alfa. Itu rumusnya jadi min sin alfa. Maka sin dari min 60 sama dengan min sin 60. Sin 60 itu berdasarkan tabel perbandingan trigonometri adalah negatif setengah akar 3. Kayak gitu. Ya. Nah, sekarang kita masukin. Cos min 60 akan berubah jadi cos 60 yang artinya setengah. Sin min 60 itu harus hasilnya adalah min sin 60 yang artinya min setengah akar 3. Min sin min 60 berarti ini kan sin min 60 terus dikali negatif. Kalau sin min 60 mah negatif setengah akar 3, karena ini mah min sin berarti min dikali min jadinya positif, jadi setengah akar 3. Cos min 60 adalah setengah. Terus dikali 2 min 4. Nah, selanjutnya kita operasikan dengan perkalian matriks dengan menggunakan konsep baskom, baris kali kolom. Jadi baris kali kolom. Maka akan kita peroleh depan sama depan, belakang sama belakang. Berarti jadi setengah kali 2 ditambah setengah akar 3 kali min 4. Sekarang baskom lagi, barisnya yang kedua, kolomnya yang ini tetap, berarti jadi min setengah akar 3 dikali 2 ditambah ini setengah dikali min 4. Ingat, depan sama depan, belakang sama belakang. Kayak gitu. Tinggal kita kalikan. Setengah kali 2, coret aja 2-nya, berarti sisa 1. Setengah akar 3 dikali min 4. 4 sama 2 dicoret, jadi 2. Min 2 dikali akar 3, jadi min 2 akar 3. Min setengah kali 2, 2-nya coret, berarti sisanya min 1 kali akar 3, ya min akar 3. Yang ini 4 setengah kali min 4, 4 sama 2-nya coret, sisa 2. Berarti 1 kali min 2 jadi min 2. Gitu.
Oke, kita maju ke contoh nomor 2. Bayangan titik M min 4,6 oleh rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat 2,-2 adalah, nah, di sini adalah rotasi yang pusatnya bukan di 0,0. Artinya ini adalah PM, M. Ya, karena dia pusatnya nggak di 0,0. Nah, di sini katanya 90 derajat alfanya. Berarti alfanya 90 derajat. Karena berlawanan arah jarum jam, maka alfanya positif. Berarti alfanya tetap di positif 90. M min 4,6 ini akan berperan sebagai A, B. Nah, selanjutnya kita langsung masukkan rumus bayangan rotasi yang pusatnya di M, N, yaitu rumusnya A aksen B aksen cos alfa min sin alfa cos alfa dikali A min M B min N ditambah MN. Maka kita masukin cos alfanya 90, jadi cos 90 min sin 90 sin 90 cos 90 dikali A kurang M. A-nya min 4 dikurang M-nya adalah 2, berarti min 4 kurang 2. B-nya 6 kurang M. M-nya adalah min 2, berarti 6 dikurang min 2. Tambah MM. MN-nya 2 dan min 2. Terus kita masukin cos 90 berdasarkan tabel perbandingan trigonometri adalah 0. Sin 90 adalah 1, maka min sin 90 adalah min dari 1. Cos 90, 0. Terus ini kita kurangin dulu. Min 4 kurang 2 jadi min 6. 6 dikurang min 2. Min kali min jadi plus. Jadi 6 tambah 2, 8. Ditambah 2 min 2. Ingat, kalau ada yang kayak gini, kita harus kalikan dulu. Jadi jangan dijumlah dulu dengan 2 dan min 2. Jadi kita kalikan dulu 0 min 1, 1, 0-nya, baru ditambahkan dengan 2 dan min 2. Berarti pakai perkalian matriks baskom. Baris kali kolom. Depan sama depan berarti 0 kali min 6 ditambah belakang sama belakang min 1 kali 8. Yang ini baris yang kedua tetap dengan kolom 1 kali min 6 ditambah 0 kali 8. Ditambah ini 2 dan min 2. Kita jumlahin. Maaf, ini sama dengan 0 kali min 6, 0, min 1 kali 8, ya min 8. 1 kali min 6 jadi min 6, 0 kali min 8, 0 kali 8, 0, tambah 0. Ditambah 2 min 2. Berarti kita jumlahin 0 kurang 8 jadi min 8, min 6 tambah 0 jadi min 6, ditambah 2 min 2. Kita jumlahin atas sama atas, bawah sama bawah. Min 8 tambah 2 jadi min 6, min 6 tambah min 2 jadi min 8. Nah, masuk ke contoh 3, yaitu katanya suatu parabola Y X kuadrat min 3X tambah 5 dirotasi 270 derajat dengan pusatnya di min 1,0. Oh, berarti ini artinya adalah rotasi yang pusatnya tidak di 0,0, yaitu yang di pusatnya di M, N. Di sini katanya diputarnya 270 derajat, berarti alfanya 270 derajat. Tapi di soal ini tidak ada keterangan berlawanan atau searah. Nah, kalau tidak ada keterangan seperti itu, kita anggap saja bahwa dia pasti berlawanan arah jarum jam atau alfanya kita anggap positif kalau tidak ada keterangan. Nah, di sini adalah bentuknya parabola, bukan titik. Kalau titik kan langsung disubstitusi, masukin ke matriksnya. Kalau misalkan dalam bentuk persamaan, sama seperti soal-soal yang sebelumnya, akan kita buat persamaan menjadi X sama dengan dan Y sama dengan, lalu kita substitusi. Maka kita misalin dulu titik awalnya A, B,
yang akan kita ubah jadi X, Y, kayak gitu. Nah, kita masukin dulu rumusnya, yaitu A aksen B aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa ininya A min N B min N ditambah MN. Nah, berarti jadi A aksen B aksen sama dengan A aksennya kita akan ganti jadi X aksen dan Y aksen ya. Jadi karena bayangan kan pakai aksen. Tadi kan kita udah misalin bahwa si A, B-nya adalah X, Y. Di mana A, B kan titik awal. Berarti kalau bayangan kita ganti jadi X aksen dan Y aksen. Nah, untuk cos alfanya tinggal kita masukin jadi cos 270 min sin 270 sin 270 cos 270. A kurang M, A-nya adalah X, dikurang M, M-nya adalah min 1. Jadi X dikurang min 1, B kurang N, B-nya adalah Y. Jadi Y kurang 0, karena N-nya adalah 0. Ditambah MN, berarti min 1 dan 0. Maka akan kita peroleh X aksen Y aksen sama dengan cos 270 itu adalah 0, min sin 270 itu adalah min 1, maka min sin 270 adalah min dari min 1 yang artinya 1, cos 270 adalah 0 dikali X min 1 jadinya X tambah 1, karena min kali min jadi plus, Y kurang 0 jadinya Y aja, ditambah min 1, 0. Nah, kayak tadi pakai perkalian matriks alias baskom, baris kali kolom. Berarti depan sama depan, berarti 0 dikali X tambah 1 ditambah 1 kali Y. Sekarang baris yang kedua, depan sama depan, berarti jadi min 1 kali X tambah 1, 0 kali Y. Ditambah min 1, 0. Maka X aksen Y aksen sama dengan 0 dikali apapun pasti 0. 1 kali Y jadinya Y. Nah, yang ini pakai pelangi. Min 1 kali X jadi min X. Min 1 kali positif 1 jadi min 1. 0 kali Y jadinya 0. Ditambah min 1, 0. Maka akan kita dapatkan X aksen Y aksen sama dengan jumlahin yang atas, berarti 0 tambah Y tambah min 1 jadinya Y min 1. Min X min 1 tambah 0 tambah 0, berarti jadi min X min 1. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa kita akan dapat X aksen itu adalah Y min 1, Y aksen sama dengan min X min 1. Nah, sama seperti soal yang sebelumnya kayak direfleksi dan ditranslasi, kalau kita punya soal yang bentuknya persamaan, maka harus kita ubah menjadi Y sama dengan dan X sama dengan. Nah, karena di sini dia X aksen dan Y aksen sama dengan, maka kita harus bikin dia jadi Y-nya sendiri dan X-nya juga sendiri. Berarti pertama, ini kita pindahin ruas min 1-nya biar Y-nya sendiri, berarti jadi X aksen tambah 1 sama dengan Y, karena asalnya negatif, pindah ruas jadi positif. Nah, untuk yang ini, maka yang harus pindahnya adalah yang min 1, berarti jadi Y aksen tambah 1 sama dengan min X. Nah, tapi ini mah min X, kan pengennya X, berarti harus kita kali dengan min 1 biar jadi positif. Maka Y kali min 1 jadi min Y, positif 1 kali negatif jadi min 1, negatif X jadi X. Jadi kita kali lawannya aja. Nah, maka bisa kita dapat ini X itu sama dengan min Y min 1, min Y aksen min 1, dan Y itu adalah X aksen tambah 1. Setelah itu kita akan substitusi ke persamaan yang ini. Berarti
Y sama dengan X kuadrat min 3X tambah 5. Kita ganti Y-nya pakai ini. X aksen tambah 1 sama dengan X kuadrat. Berarti X-nya kita ganti pakai min Y aksen min 1. Min Y aksen min 1. Dikuadratin. Dikurang 3X. Berarti jadi kurang 3. X-nya adalah min Y aksen min 1. Ditambah 5. Nah, yang ini kita tulis ulang lagi, X aksen tambah 1, yang ini kita kuadratin dengan cara, pertama dikuadratin dulu min Y-nya, min Y dikuadratin jadinya Y kuadrat, karena min dikuadratin hasilnya positif. Terus yang ini dikaliin, 2 dikali min 1, jadi min 2 dikali min Y, jadinya positif 2Y. Udah dikaliin, ujungnya dikuadratin, min 1 dikuadratin jadinya plus 1. Terus yang ini dikali pelangi, jadinya gini. Nah, min 3 kali min Y jadi plus 3Y, min 3 kali min 1 jadi plus 3. Yang ini bawaan ditambah 5. Maka sekarang satunya pindah ruas ke kanan, berarti jadi X aksen sama dengan Y kuadrat tambah 2Y, ini harusnya pakai aksen terus ya. Y aksen kuadrat tambah 2Y aksen, tambah 1, tambah 3Y aksen, tambah 3, tambah 5. Asalnya positif 1, pindah ruas jadi min 1. Kita jumlahkan yang sejenis. X aksen nggak ada temennya, ya udah X aksen aja. Y aksen kuadrat nggak ada temennya, ya udah tulis ulang. 2Y aksen ada temennya nih, 3Y aksen, berarti 2 tambah 3 jadi 5Y aksen. Yang angka kita jumlahin, 1 tambah 3, 4, 4 tambah 5, 9, 9 kurang 1 jadi 8. Udah gitu tinggal kita lepasin aksennya, jadi X sama dengan Y kuadrat tambah 5Y tambah 8. Maka bisa kita simpulkan parabola Y sama dengan X kuadrat min 3X tambah 5 ketika dirotasi menghasilkan bayangan X sama dengan Y kuadrat tambah 5Y tambah 8.